Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini diantaranya. Warga Simalungun positif rapid test yang kabur dijemput ke rumahnya. 2 rumah ludes terbakar di Kota Binjai. Jelang mudik, perbatasan Aceh dan Pak-Pak Barat diperketat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Satu orang pasien positif rapid test COVID-19 yang sempat kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan akhirnya dijemput ke rumahnya oleh tim medis. Saat ini pasien tersebut sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan untuk menjalani perawatan selanjutnya. Sejumlah petugas kepolisian Satpol PP bersama tim medis dengan menggunakan alat pelindung diri COVID-19 tiba di rumah seorang warga di Jalan Asahan kilometer 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kedatangan para petugas untuk menjemput pasien yang kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, di mana dikabarkan pasien tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai pasien positif COVID-19 dari hasil alat rapid test. Pasien dibawa ke dalam mobil ambulan dengan pengawalan petugas untuk dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan untuk perawatan selanjutnya. Warga yang berada di lokasi tampak heboh menyaksikan penjemputan pasien tersebut. Dari informasi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, bahwasanya pasien tersebut saat ini mengalami penyakit komorbid CA pada bagian leher. Rencananya pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan untuk dilakukan tindakan kemoterapi terhadap pasien. Namun ada kendala yang dihadapi pihak rumah sakit karena keluarga tidak ada yang bersedia ikut mendampingi pasien karena situasi saat ini. Hingga saat ini, pasien masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, menunggu keluarga bersedia mendampingi pasien. Pihak rumah sakit dalam hal ini menyatakan siap untuk memfasilitasi segala perawatan terhadap pasien tersebut. Saat ini data COVID-19 di Kabupaten Simalungun per 6 Mei 2020, jumlah ODP sebanyak 29 orang, PDP sebanyak 24 orang, positif COVID-19 sebanyak 3 orang, positif COVID-19 sembuh sebanyak 1 orang, PDP sembuh sebanyak 15 orang, dan pasien PDP meninggal sebanyak 4 orang. Pentaneo Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terima bantuan APD dan sembako dari perusahaan swasta. Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19. Sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19, PT Toba Pulp Lestari memberikan bantuan APD kepada pemerintah Kabupaten Simalungun melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bantuan APD yang diberikan sebanyak 9.000 unit masker, 7.000 unit pakaian pelindung, 30 unit pakaian pelindung ICU, 7.000 unit sarung tangan medis, dan 30 unit kacamata medis. Alat pelindung diri ini akan dibagi kepada tim medis yang ada di Puskesmas di Kabupaten Simalungun dan juga bagi tim medis yang ada di RSUD Perdagangan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Kita memberikan bantuan, ada APD ke pemerintah Kabupaten Simalungun, ada masker ke PMK Simalungun 2.000 unit, pakaian pelindung 200 unit, sarung tangan karet 2.000 unit, dan kacamata medis 10 unit. Ini yang kita serahkan ke PMK Simalungun. Dan untuk rumah sakit perdagangan yang dirujuk sebagai rumah sakit rujukan, itu kita berikan juga masker 7.000 unit, pakaian pelindung 500 unit, pakaian pelindung di ICU 30 unit, sarung tangan karet 5.000 unit, kacamata medis 20 unit. Ini yang kita berikan
menambah bantuan-bantuan yang sudah kita berikan sebelumnya seperti termogan, ras, dan alat cuci tangan. Mewakili Pemkab Simalungun dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kepala Dinas Kesehatan Simalungun Lydia Saragi mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan sebagai bentuk dukungan dalam percepatan penanganan COVID-19. Mengucapkan terima kasih kepada PT TPL yang telah memberikan bantuan kepada Pemkab Simalungun maupun kepada rumah sakit rujukan Rumah Sakit Perdagangan di Kabupaten Simalungun. Semoga bantuan ini bisa kami pergunakan terlebih dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun untuk kami berikan dan salurkan kepada tim medis kami baik di rumah sakit maupun nantinya di puskesmas dalam penanganan COVID-19. Di hari yang sama, PT Unilever juga kembali memberikan bantuan sembako kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Simalungun berupa beras sebanyak kurang lebih 155 karung. Sembako ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat melalui gugus tugas. Sebelumnya, PT Unilever juga sudah memberikan bantuan alat pelindung diri kepada Pemkab Simalungun dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk dipergunakan oleh tim medis. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Tim gugus tugas COVID-19 Simalungun mendapati para pengendara tidak menggunakan masker. Bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker tersebut dikenakan sanksi push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, tim gugus COVID-19 Simalungun melakukan razia masker bagi para pengendara yang tidak menggunakan masker. Kegiatan ini melibatkan personil Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polantas Polres Simalungun, unsur TNI dari Koramil 05 Serbelawan, dan Puskesmas Serbelawan. Agar pelaksanaan tugas gabungan dapat berjalan dengan baik, maka gabungan tim gugus COVID-19 Simalungun langsung bergerak cepat dengan menghentikan laju setiap kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, petugas tim gabungan melakukan pemeriksaan penumpang dan supir angkutan umum. Para penumpang maupun supir dipersilakan mencuci tangan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas. Dalam operasi razia tersebut, para pengendara melewati petugas gugus COVID-19 tanpa mengenakan masker. Melihat kejadian tersebut, petugas gabungan akhirnya menghentikan laju kendaraan warga yang tidak menggunakan masker dan diberikan himbauan. Sediaman, selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Simalungun mengatakan, dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19, selain melakukan penyemprotan di setiap kendaraan, juga memberikan himbauan bagi para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Kalau dari sanksi atau SOP-nya memang belum ada, tapi kita membuat inisiatif sendiri. Kita untuk efek jerah gitu ya. Supaya nggak ulang kembali, kita adakan push up kira-kira 10 kali. Baru tadi ada suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Iya, lagu Indonesia Raya. Nah, gitu. Jadi agak unik gitu ya. Ya. Tapi untuk kedisiplinan. Ya, untuk kedisiplinan. Dan efek jerah gitu ya. Ya. Lalu apa harapan terakhir untuk harapan terakhir kita sama-sama bekerjasama supaya berhentinya COVID-19 ini supaya tidak menular lagi seluruh wilayah, terutama di Kabupaten Simalungun yang daerah yang kita cintai ini. Selain itu, para pengendara yang tidak menggunakan masker diberi hukuman disiplin berupa push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan sebagian warga yang tidak menggunakan masker dipersilakan balik arah atau pulang untuk mengambil masker. Diharapkan masyarakat Simalungun tetap menjaga kesehatan serta menghindari keramaian dan tetap berada di rumah serta menggunakan masker agar terjaga dari wabah virus corona.
Ebrit Masder melaporkan untuk Eva Arina TV. Dua rumah ludes terbakar di Kota Binjai. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih di Sumut hari ini. Pemirsa, dua rumah semi permanen di Kota Binjai hangus terbakar. Api yang diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah sempat membakar bagian belakang kantor KPU Kota Binjai. Dua unit rumah semi permanen milik Yusnani dan Upek, warga Jalan Gatot Subroto, lingkungan 2 Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Rabu malam terbakar. Selain dua rumah milik warga, api juga hampir sempat membakar bagian belakang kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai karena rumah yang terbakar tepat di belakang kantor KPU. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah milik warga. Warga yang mengetahui kebakaran tersebut langsung menghubungi BPBD Kota Binjai yang sebelumnya mencoba memadamkan api. Rumah yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu membuat api cepat berkobar karena rumah saling bersebelahan. Akibatnya, seluruh bangunan dua rumah tersebut ludes terbakar. Kepala lingkungan setempat mengatakan kebakaran terjadi sehabis berbuka puasa sekitar pukul 7 malam. Saat kebakaran, pemilik rumah Yusnani dapat menyelamatkan diri, sementara Upek tidak berada di rumah. Sekitar jam 7 kurang Pak, 6.45 lah itu. Ini ada berapa rumah nih, Pak? Yang korban habis Dua rumah. Itu karena apa, Pak? korslet. Korslet listrik, Pak. Jadi tadi Pak sendiri yang di rumah itu gimana, Pak? Yang di rumah aman lah, cuman dia agak sempat mengeluarkan harta benda. Satu unit kereta katanya di dalam ada terbakar. Dua rumah ini berisi ada orang yang... Yang satu kebetulan kosong, ditinggalkan sama yang punya rumah lagi ke Medan. Kepala BPBD Kota Binjai Ahmad Iyani mengatakan, timnya mendapat informasi sekitar pukul 7 malam dan api dapat dipadamkan 35 menit kemudian dengan menurunkan 5 mobil pemadam kebakaran. Sampai saat ini kita masih melakukan pendataan. Yang terpantau sampai saat ini masih dua rumah, namun memang ada kantor KPU yang sedikit bagian belakangnya tersambar, namun sudah kita lakukan pemadaman dan saat ini masih dilakukan proses pendinginan. Ini ada berapa unit yang diturunkan? Kita menurunkan 5 unit mobil dengan 2 regu damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arina TV. Menjelang Lebaran, perbatasan antara Aceh dan Pakpak Barat diperketat. Hal ini dilakukan untuk memantau sejumlah pemudik yang masuk ke wilayah Pakpak Barat. Diperkirakan pada bulan ini lonjakan pemudik yang datang dari rantau akan semakin meningkat. Seluruh kendaraan roda 2 atau roda 4, serta penumpang yang masuk akan didata oleh petugas. Tidak hanya pemeriksaan suhu tubuh, akan ada penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan yang melintas. Pengendara yang melintas memiliki suhu tubuh di atas normal akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP. Pemeriksaan suhu tubuh pengendara melibatkan dari instansi dinas kesehatan setempat. Kegiatan ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang masuk ke wilayah Pakpak Barat. Selama bulan suci Ramadan, perbatasan antara Aceh dan Pakpak Barat akan terus dilakukan pemantauan kendaraan yang keluar masuk hingga menjelang Lebaran. Kalau untuk saat ini tindak pemudik
yang menuju ke arah Papua Barat cukup signifikan karena antara Papua Barat dan Suku Salam itu masyarakatnya masih berfamili, makanya sampai saat ini yang masuk ke Papua Barat kita data setiap saat dan setiap yang melintas. Apalagi pengendara roda 2 maupun roda 4, kita tanyakan apakah mereka turun di kabupaten kita dari sini sampai ke Sukarame. Apabila mereka berkunjung ke daerah kita data dengan tujuan yang sama, ke rumah siapa, kalau ada nomor HP-nya juga kita data, begitu Pak. Mengingat bahwa Kabupaten Pakpak Barat merupakan satu daerah yang belum terjangkit COVID-19, maka seluruh masyarakat diajak saling mengawasi perkembangan pemudik dari luar daerah, harap melapor ke pihak petugas penanganan penanggulangan gugus COVID-19 di daerah masing-masing. Petro Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memantau kondisi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Marta Friska Medan dan berkomunikasi dengan pasien melalui layar CCTV. Gubsu juga memastikan seluruh pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut tak ada yang terlantar. Banyak beredar kabar miring terkait penanganan buruk terhadap pasien COVID-19 ditepis oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat melakukan peninjauan di Rumah Sakit Marta Friska Medan, Sumatera Utara. Gubsu langsung memantau kondisi sejumlah pasien yang dirawat di RS Marta Friska melalui alat komunikasi telepon dan melihat kondisinya melalui kamera pemantau CCTV yang berada di kamar pasien. Di sela-sela tinjauan, Gubsu bahkan menyuruh salah satu pasien yang merupakan ajudan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ori Kurniawan, untuk melakukan olahraga push-up di dalam kamar. Di atas 14 hari, saya melihat mereka secara laporan yang ke tempat saya, mereka sehat, mereka sudah stabil. Tetapi menunggu swab kepastian dia negatif sampai sekarang belum muncul-muncul. Yang sudah kita lakukan dan sudah dikirim, baik itu ke Jakarta dan sudah dicek lagi di USU. Saya melihat mereka dan saya buktikan bahwa mereka sehat semua. Sehat, ada yang saya suruh push up, ada yang suruh, semua bisa dia lakukan. Saya sehat Pak, saya sudah sehat. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat isu yang tidak baik. Katanya dokternya mengulah, susternya mengulah. Anda bisa lihat sendiri. Begitu mereka bersemangat. Saya lihat sendiri dia nangani, masuk ke ruangan, dia menangani pasien. Gubsu juga memberikan semangat serta motivasi kepada seluruh tenaga medis yang bertugas dan menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara Sumatera Utara meminta Inspektorat dan BPK melakukan audit terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial program sembako. Pasca merebaknya pemberitaan dugaan penyelewengan penyaluran bantuan sosial program sembako, Komisi 3 DPRD Batubara menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan pihak terkait. RDP digelar di ruang rapat paripurna DPRD Batubara, dihadiri Kepala Dinas Sosial Batubara, Koordinator Daerah Program Sembako, Perwakilan e-Warung, serta Direktur Operasional BUMD PT Pembangunan Bahtera Berjaya selaku pemasok sembako ke e-Warung.
Dalam RDP terungkap sejumlah permasalahan penyaluran bantuan sosial program sembako di Batubara, di antaranya nominal sembako yang diterima keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan saldo yang ditransfer pemerintah pusat. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak Komisi 3 DPRD Batubara, akhirnya merekomendasikan agar kasus dugaan penyelewengan penyaluran bantuan sosial program sembako tahun 2020 diteruskan ke Inspektorat Batubara dan BPK untuk diaudit. Dari beberapa informasi yang sama-sama kita dengarkan dari semua pihak yang terkait berkenaan dengan program sembako, kita sama-sama sudah mendengar. Dari kesimpulan itu, kami akan melakukan rapat internal untuk mengambil sikap. Salah satu sudah disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa kita akan menyampaikan laporan hasil rapat ini kepada Inspektorat Kabupaten Batubara yang tembusannya kepada BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan kepada Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti dilakukan pemeriksaan terhadap bantuan yang disalurkan pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2020 ini. Sebelumnya diberitakan para keluarga penerima manfaat bantuan sosial program sembako di sejumlah kecamatan di Batubara mengeluhkan jumlah sembako yang ditebus di e-warung tidak sesuai dengan saldo di kartu keluarga sejahtera. Mereka hanya menerima sembako yang nominalnya berkisar Rp155.000, sementara saldo yang dipotong dari kartu keluarga sejahtera sebesar Rp200.000. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, napi berusia 46 tahun divonis seumur hidup karena kasus kepemilikan 200 kg ganja menjadi guru ngaji di dalam lapas Tanjung Gusta Medan selama bulan suci Ramadan. Beginilah keseharian Kamarudin, napi asal Aceh, yang menjadi warga binaan lapas Tanjung Gusta Medan. Sejak divonis hukuman seumur hidup di Pengadilan Negeri Medan, tidak lantas membuat Kamarudin terpuruk dan frustasi. Kamarudin kini menjalani hukumannya dengan aktif belajar, sekaligus berbagi ilmu agama bagi sesama warga binaan. Di Masjid At-Taubah, lingkungan lapas Tanjung Gusta, Kamarudin aktif menjadi muazin atau pengumandang azan. Selain itu, dirinya menjadi imam saat sholat berjamaah, mengajarkan membaca Al-Quran, hingga menjadi pembimbing ibadah bagi mereka yang ingin berubah dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembebasan asimilasi oleh pemerintah tentu tidak dapat dinikmati Kamarudin. Namun kondisi itu tidak lantas membuatnya kehilangan canda dan tawa bersama dengan narapidana kasus narkoba lainnya. Selain belajar dan mengajar agama, Kamarudin dikenal sebagai sosok yang rajin membersihkan masjid agar nyaman digunakan siapapun. Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 mengatakan, Kamarudin dinilai merupakan narapidana yang selalu berusaha untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik. Untuk itu pihaknya selalu mendukung dan memfasilitasi dirinya untuk memperdalam kegiatan keagamaan selama menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan. Selama ini Bapak ini bisa dikatakan memang kelihatan agamanya dalam, sopan, rajin mengaji, sederhana, dan selalu aktif mengikuti kegiatan yang kita adakan di dalam lapas, seperti misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Bapak ini selalu aktif mengikutinya. Berhubung karena Pak Kamarudin hukumannya seumur hidup, pembinaan yang harus diberikan hanyalah bisa pembinaan kepribadian. Sementara pembinaan keterampilan kita belum pernah mengikutkan Bapak ini karena kita melihat tingkah dan perilakunya yang baik selama mengikuti pembinaan. Di bulan Maret kemarin kita sudah mengikutkan Pak Kamarudin untuk mengusulkan perubahan hukuman dari hukuman seumur hidup ke pidana sementara. Selama menjalani hukuman di lapas kelas 1 Medan, ia selalu aktif dalam kegiatan keagamaan. Tidak jarang ia dan warga binaan lainnya saling berbagi pengalaman kehidupan.
Ia berharap suatu saat nanti dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Saat ini kira-kira ada 200 orang. Kalau dibandingkan dari yang pertama belajar, kami ada 20 orang. Sekarang kalau dihitung-hitung semua sudah ada 200 orang. Saya sendiri sekarang sudah bisa mengajarkan masalah Al-Quran, tajwid, membenari bacaan Al-Quran. Dalam kegiatan ini dirinya berharap kegiatan keagamaan ini dapat mengubah pola pikir dan perilaku narapidana lainnya. Ia akan tetap berupaya mengabdikan dirinya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.